Tackle horor pemain timnas Taiwan kepada Tom Hei sempat membuat semua khawatir menjelang putaran keempat. Debut Moro Zylstra dan juga Emiliano Jonathans di Surabaya kini tuai pujian positif dari para penggemar skuad Garuda. Nama Marcelino kini menjadi pembahasan hangat oleh beberapa warganet setelah tampil di paruh kedua bersama tim Merah Putih. Debut Adrian Wibowo kini menarik dinantikan menjelang sang pemain resmi dan sah menjadi WNI. Sosok Erick Thohir langsung beri pujian ke timnas Taiwan setelah pertandingan selesai. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Penilaian positif kini memang pantas disematkan kepada dua pemain keturunan baru di timnas Indonesia yang baru selesai debut, di mana ia adalah Moro Zylstra dan juga Emiliano Jonathans di laga melawan timnas Taiwan malam kemarin. Meskipun tampil sebagai pemain pengganti, namun Moro Zylstra dan Emiliano Jonathans juga berhasil memberikan penampilan yang cukup memuaskan. Ya, Moro Zylstra dimainkan oleh Patrick Kluivert di menit ke-65. Sementara Emiliano Jonathans masuk di menit ke-70 mengganti Beckham Putra. Moro Zylstra kala itu masuk bersamaan dengan Tam Hai dan Marcelino Ferdinand. Menariknya, dalam kesempatan itu, keduanya hampir mencetak gol di laga debutnya tersebut. Hal itu tepatnya di menit ke-78, di mana Emiliano Jonathans hampir menambah gol namun sepakannya berhasil diblok. Sementara percobaan Moro Zylstra juga masih melenceng dari sasaran. Pergerakan pemain berdarah Depok di posisi sayap cukup impresif dan membuat pemain Taiwan kocar-kacir, di mana ia cukup percaya diri untuk unjuk skill back Arjen Robben yang dengan kreatif menyisir dari posisi sayap untuk membongkar pertahanan lawan. Sementara itu, Moro Zylstra sebenarnya sudah berhasil mencetak gol lewat tandukannya kala itu, namun kesempatan itu dianggap pelanggaran karena sang striker sedikit menyikut penjaga gawang sang lawan di area kotak penalti. Alhasil, sang wasit pun tidak mensahkan gol tersebut. Moro Zylstra ke depannya tentu bisa saja menjadi mesin gol untuk timnas Indonesia jika suplai dari lini tengah bisa terus mengalir kepadanya. Ya, meskipun keduanya gagal mencetak gol di laga debutnya, namun Patrick Kluivert memuji keduanya bermain bagus, di mana keduanya dianggap bermain bagus dan memiliki potensi berkembang lebih besar lagi. Hal itu andai mereka bisa beradaptasi dan menyatu dengan timnya. Mauro sebenarnya bisa saja dipanggil ke tim utama, karena dia biasanya di tim 23. Jadi mudah bagi saya untuk membawanya, ucap Patrick Kluivert. Dan Emiliano, sebenarnya saya sudah lama ingin memanggilnya, karena saya pikir dia pemain yang bisa memberi perbedaan, lanjut sang pelatih. Ya, bahkan Patrick Kluivert menilai Emiliano Jonathans sudah langsung mampu beradaptasi. Hal itu meskipun baru beberapa hari bergabung ke timnas Indonesia, akan tetapi secara keseluruhan pemain-pemainnya memang cukup bagus. Tidak hanya kedua pemain tersebut. Hari ini Anda bisa melihat kualitas Emiliano, tapi bukan hanya Emiliano. Seluruh tim tampil luar biasa termasuk pemain ini. Di samping saya Mark Klok, jelas Patrick Kluivert. Ya, namun di sisi lain respon kurang beruntung kini didapat oleh Marcelino Ferdinand dari warganet di laga semalam, di mana penampilan bintang muda timnas Indonesia itu mendapatkan sorotan kurang positif dari warganet setelah tampil di laga melawan timnas Taiwan, di mana sorotan itu bernada negatif karena banyak kritikan yang menyerang sang pemain. Ya, Marcelino dikritik warganet tanah air karena penampilan buruknya di laga tersebut, di mana Marcelino dianggap terlalu bermain egois hingga underperform alias bermain di bawah performa biasanya. Dalam hal ini hampir semua menyayangkan sikap egois pemain berusia 20 tahun tersebut. Pasalnya, ada sejumlah momen Marcelino enggan untuk mengumpan bola rekan setimnya ketika ada peluang yang berpotensi menjadi gol. Alhasil bola kebanyakan direbut atau peluang tersebut hilang begitu saja karena tendangannya yang melebar dari gawang. Selain itu, banyak juga yang menilai bahwa semua itu dapat terjadi karena Marcelino tengah underperform, alias tidak berada di performa terbaiknya. Marcelino tampil kurang ok di saat Beckham melanjutkan kepantasannya bermain di timnas. Kemarin Coach Jarrell singgung soal minutes play. Mungkin ini buktinya ya. Beckham yang dapat minutes play banyak mulai ngejar Marcelino yang jarang bermain, ungkap pernyataan sebuah akun X Ardin Sufi. Selain itu, banyak juga warganet yang beranggapan bahwa semua itu dapat terjadi karena Marcelino jarang mendapatkan menit bermain selama di Oxford United. Karena itu, banyak pencinta sepak bola tanah air yang memberikan solusi kepadanya, yaitu dengan bergabung ke klub yang bisa memberikannya menit bermain. Banyak banget yang menyinggung Marcelino Ferdinand pasca laga. Setuju sih. Udahlah yuk, Lino, cari klub yang sekiranya peluang menit bermain bagus, karena itu yang paling penting saat ini. Sayang saja umurnya masih muda banget.
bunyi cuitan akun @indosfc. Ya, selain Miliano Jonathans, Mauro Zylstra dan juga Marcelino Ferdinand yang mendapatkan sorotan, kini juga sosok Tom Haye mendapatkan perhatian di jeda FIFA Matchday ini. Namun menariknya perhatian itu, di laga semalam bukan soal penampilannya yang on fire atau menurun. Hal itu melainkan tackle horor yang didapatnya dari sang lawan setelah ia beberapa menit berada di lapangan. Yah, dalam laga itu Tom Haye mendapatkan kesempatan bermain dari Patrick Kluivert. Hal itu terjadi tepatnya di babak paruh kedua setelah masuk di menit ke-65 menggantikan Nathan Chuaon. Beberapa menit berselang Tom Haye berada di lapangan yang hendak mau melakukan umpan jarak jauh kreatifnya. Langsung mendapatkan tackle horor yang berposisi gunting ke kakinya dari pemain timnas Taiwan. Melihat hal itu, sang wasit pun langsung meniup peluit dan memberikan kartu kuning kepada pemain timnas Taiwan. Dalam kesempatan itu, Tom Haye terlihat langsung berteriak dan terjatuh mengeluh kesakitan. Banyak yang khawatir dengan kondisinya kala itu, karena ia saat ini menjadi pemain kunci di lini tengah yang dianggap mampu mengatur permainan skuad Garuda. Hal itu apalagi saat ini sudah hampir laga lanjutan putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana kebugaran sang profesor memang harus terus terjaga dan terhindar dari yang namanya cedera. Mengingat momentum ini sangat mepet dengan perjuangan skuad Garuda untuk bisa tampil di pentas dunia di tahun depan. Yakini belum ada kabar resmi soal kondisi Tom Haye setelah mendapatkan tackle gunting tersebut. Namun dalam kesempatan itu, ia masih bisa ikut melanjutkan permainan dan hampir juga mencetak gol lewat sepakan kaki kanan kerasnya yang disayangkan masih membentur mistar gawang. Pelatih timnas Indonesia yaitu Patrick Kluivert kini angkat bicara terkait pemain baru timnas Indonesia yaitu Adrian Wibowo, sosok pemain keturunan Amerika Serikat yang kini menarik perhatian. Ya, sebelumnya Patrick Kluivert sudah mengetahui jika Adrian Wibowo akan bergabung ke timnas Indonesia, di mana ia menyebutkan bahwa winger 19 tahun tersebut adalah pemain berbakat karena ia sudah memantaunya sejak beberapa waktu terakhir. Ya, tentu saja kami sedang mengamati potensi dan bakat pemain Indonesia di seluruh dunia, dan kami menemukan bahwa Adrian adalah salah satu pemain berbakat, kata Patrick Kluivert. Jadi, kita harus berupaya untuk memberdayakan dan mendorong para pemain tersebut untuk bergabung dengan tim nasional. Imbu sang pelatih menambahkan. Ya, sebelumnya klub Adrian yaitu Los Angeles mengumumkan jika sang pemain dipanggil ke timnas Indonesia, di mana hal itu langsung menjadi perhatian sebab ia memiliki darah Indonesia dari ayahnya, namun tercatat sebagai warga negara Amerika Serikat karena lahir dan besar di sana. Patrick Kluivert menyampaikan bahwa pemanggilan Adrian Wibowo ini adalah hal yang lumrah, sebab semua anak bangsa berkesempatan menggunakan jersey skuad Garuda. Jadi itulah yang penting, Indonesia diwakili oleh seluruh dunia. Dan mengapa tidak seorang pemain dari Amerika Serikat mengundang Adrian untuk 2 pertandingan mendatang, dan untuk melihat kualitasnya dan membiarkannya menunjukkan kualitasnya juga, kata Patrick Kluivert. Ya, kabarnya kini tinggal menunggu proses pembaharuan paspor sang pemain untuk ia bisa membela timnas Indonesia. Hanya karena paspornya itu masih mungkin mati atau bagaimana, sehingga proses menghidupkan paspor itu dulu. Setelah itu baru secara otomatis dia bisa menjadi warga negara. Sama kayak prosesnya Ilkan Bagot, kata manajer timnas Indonesia yaitu Sumarji. Ya, jika semuanya sudah rampung dalam waktu dekat, maka bisa saja Patrick Kluivert nantinya memberi kesempatan menit bermain kepada Adrian Wibowo di laga berikutnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kini menyampaikan apresiasinya setelah timnas Indonesia menjamu timnas Taiwan di laga FIFA Matchday ini, di mana Erick Thohir secara khusus mengucapkan terima kasih kepada timnas Taiwan yang bersedia menjadi lawan uji coba di dalam waktu persiapan yang sempit ini. Saya mengucapkan terima kasih tentunya kepada Taipei yang pada waktu yang sempit mau membantu Indonesia untuk melakukan uji coba. Ini sangat saya apresiasi, ujar Erick Thohir. Kita sedang benar-benar fokus untuk persiapan putaran keempat di Saudi. Jadi uji coba ini sangat penting, tambah Erick Thohir. Ya, selain pihak lawan, Erick Thohir juga memberikan apresiasi tinggi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kota Surabaya yang telah menyiapkan fasilitas pertandingan dengan maksimal. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Jawa Timur. Ada Pak Wagub Imil, Pak Sekda, juga tadi ada Pak Eri Wali Kota Surabaya. Semuanya sudah menyiapkan fasilitas dengan maksimal, tutur Erick Thohir. Ya, Erick Thohir pun juga menyebutkan bahwa atmosfer pertandingan malam tadi sangatlah luar biasa, di mana sekitar 30.000 penonton memenuhi tribun stadion untuk mendukung skuad Garuda. Ia pun mengatakan bahwa sepak bola punya kekuatan untuk mempersatukan bangsa. Inilah yang selalu saya sampaikan, sepak bola mempersatukan bangsa. Hari ini kita bisa melihat 30.000 penonton. Kepolisian, TNI, semua bekerja keras. Dan sepak bola mestinya aman, kata sang ketua umum. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa, dukung terus tim Merah Putih di channel ini, dan salam olahraga.